Tuhan, baik kami yang ada di Rumah Kasih maupun kami yang ada di GPPS Shalom pada saat ini, seberapa kami yang hadir, jemaat Tuhan di GPPS Shalom dan di Rumah Kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara, Tuhan, biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, tolong kami senantiasa berikan kami kesetiaan untuk mencari Engkau ya Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Kami buka ibadah pagi hari ini di Rumah Kasih dan di GPPS Shalom dengan satu ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau pujikan satu pujian biar kita mau tetap cinta Tuhan, kita tetap mau setia apapun keadaan kita. Apapun yang kita alami, senantiasa kita mau berkata bahwa Tuhan tetap baik dan kita mau tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Yang Tuhan telah beri, amin.
selama-lamanya. Terlalu banyak. Haleluya Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Mami Ria Aurel diberkati Tuhan, mempersembahkan pujian. Salam Mami Ria. Sesudah Mami Ria nanti Opa Roger mempersiapkan perangkatnya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Oh, mungkin jauh dari perangkat, Opa Roger dipersilakan untuk lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Sesudah Opa Roger nanti Bunda Wiwi. Puji Tuhan, mempersiapkan pujian. Salam. Shalom Bunda Berta dan semua teman-teman yang berkumpul baik di jalur 231 maupun yang di Delta Surabaya. Tuhan memberkati semuanya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kembali Bunda Berta. Puji Tuhan, mari kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Hari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, kita mau mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Mari lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Oma Wiwi yang diberkati Tuhan, sesudah Oma Wiwi, Opa Jo, Opa Roger atau Pak Roger sekali lagi untuk mempersiapkan pujian. Puji Tuhan, mohon maaf tadi musiknya masih mutar ini tadi. Silakan Oma Wiwi yang diberkati Tuhan. Salam. Shalom. Tuhan memberkati Bunda, terima kasih. Mohon maaf saya bangun tidur, saya tak ambil air minum dulu. Monggo Om Roger dulu. Begitu Bunda. Saya ambil air minum dulu. Matur nuwun. Iya benar, Opa juga ternyata belum minum. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu,
Bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih. Lanjut Bunda Wiwi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Opa. Terima kasih Bunda Andi, Maneria, Shalom. Bila kulihat bintang gemerlap, dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun
bagimu dicurahkan oleh putramu, darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu. Apabila nanti Kristus memanggilku, suka dukaku amatlah besar. Bukankah bukanlah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku apa, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita lebih lagi memuji menyembah Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Nanti sesudah firman Tuhan, saya minta lagi Opa Roger untuk meresponi firman Tuhan. Nanti dipersiapkan pujiannya. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan, mari lebih lagi
memuji menyembah Tuhan. Bunda Ludia Dorce, persilakan untuk memuji menyembah Tuhan sebelum firman Tuhan. Nanti doa firman Tuhan saya minta kesediaan Bunda Ella. Sesudah Bunda Ludia Dorce menaikkan pujian. Bunda Ludia yang diberkati Tuhan. Salam. Kok enggak bunyi? Haleluya, terima kasih Bunda Berta, Tuhan berkati. Baik, puji Tuhan, Bunda Ella terpental untuk doa firman Tuhan. Biar di backup sama Aili Chen untuk berdoa firman Tuhan. Bapak, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Berkati lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Sebab firman-Mu ini ya dan amin. Engkau juga memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami supaya firman-Mu dapat tetap tinggal di dalam hati kami. Dan kami boleh melakukan apa yang hendak Kau mau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat hamba-Mu Engkau boleh memberikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Ahli Chan yang sudah membawa kita di dalam doa firman. Pagi hari ini kita mau belajar lagi. Sebelumnya saya sapa dulu ya. Shalom Mami Ria, Aurel. Tuhan Yesus memberkati Mami Ria sekeluarga. Opa Roger, Tuhan Yesus memberkati sekeluarga Bunda Ludia. Tuhan juga memberkati sekeluarga Oma Wiwi. Tuhan memberkati semua sedang jemaat Tuhan yang ada di GPPS Shalom pagi hari ini. Yang sama-sama kita beribadah. Semua sudah diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan di rumah kasih. Jemaat Tuhan di GPPS Shalom diberkati Tuhan semuanya. Haleluya. Mari kita mau belajar lagi dalam Markus 10. Markus 10 ayat 46 sampai 51. Nanti saya baca 46, nanti sama-sama kita baca 47 ya, gantian. Saya akan baca sudah, pelan enggak apa-apa, cari enggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ya, Markus 10 ayat 46 saya baca ya. Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus ayat 46. Lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Tuhan Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta
yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 50, lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Tuhan Yesus. 51, Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52 sama-sama kita baca semua. Lalu kata Tuhan kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Puji Tuhan. Yang kita baca tadi kisah Bartimeus ya. Kita sudah banyak tahu tentang kisah ini, bahkan anak sekolah minggu, sejak dari anak sekolah minggu ada pujiannya. Satu orang buta duduk minta-minta, ya itu ya, Ming masih ingat pujian itu ya, pujian sekolah minggu ya. Itu pujian sekolah minggu luar biasa, diambil mungkin dari kisah ini, pencipta lagunya ini menciptakan mungkin dari kisah ini. Kita lihat seorang buta yang bernama Bartimeus ya. Kalau buta berarti nggak bisa melihat, tetapi di sini yang kita baca, dia mendengar bahwa Yesus ada masuk, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ya, Yesus, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, dikatakan ada seorang pengemis yang buta. Waduh, ini sudah buta, pengemis lagi ya. Kita mau belajar, tadi malam kita sudah belajar dari perwira ya, perwira di Kapernaum. Nah, ini seorang pengemis yang bernama Bartimeus ya. Dikatakan dia buta tapi dia bisa mendengar. Di zaman itu Tuhan Yesus satu tokoh, bahkan sampai hari ini ya, dari zaman ke zaman ya. Dari saat itu Tuhan Yesus ini satu tokoh yang fenomenal ya. Siapa yang tidak kenal Yesus? Pembuat mujizat. Di mana ada Yesus, di situ ada kesembuhan. Di mana ada Yesus, di situ ada pemulihan. Hari ini saya mau berkata bahwa Tuhan tidak melihat siapa diri saya dan saudara. Yang terpenting Tuhan tidak melihat masa lalumu yang buruk, dia tidak melihat statusmu. Yang penting buat Tuhan adalah hati. Hati saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, yang terpenting adalah hati. Tuhan tidak lihat siapa kita, kelemahan kita, dia tidak lihat apa yang menjadi kekurangan kita. Yang penting hati. Hati itu adalah sumber segalanya. Dari hati ke pikiran ya. Kalau hati kita ini sudah lahir baru, saya akan kasih contoh hari ini. Kita dengar firman Tuhan. Kita tangkap dengan apa? Telinga. Kita bersyukur tidak seperti Bartimeus. Bartimeus buta. Kita bisa masih melihat. Kita tangkap firman Tuhan, lalu turun dalam hati kita. Firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam hati kita diolah sama Roh Kudus. Diolah sama Roh Kudus, lalu naik lagi kepada pikiran kita. Lalu pikiran kita
akan memerintahkan seluruh organ tubuh ini melakukan firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan. Hati dan pikiran. Hati, kalau kita bahasa kita hati, pikiran, ya. Beda ya katanya, tetapi dalam bahasa Ibrani dia memakai kata yang sama, lev. Artinya hati juga pikiran. Itu kata yang sama dia pakai lev. Kata hati, pikiran. Dan pikiran itu jadi satu karena segala sumber apa yang diperintahkan otak kita untuk tubuh kita melakukan itu semua sumbernya, kontrolnya semua dari hati. Dari hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bartimeus buta, dia tidak melihat, tetapi dia mendengar. Firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Nah, pinter Ming. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, pendengaran akan firman Tuhan. Tadi malam saya berkata, saudara dan saya rajin berdoa, setia beribadah, setia melayani, setia membaca firman, setia melakukan firman Tuhan. Itu bawa tanda bahwa saudara dan saya itu mengasihi Tuhan. Berarti kalau dibalik, malas ibadah, malas doa, malas baca firman, malas melakukan firman Tuhan, itu berarti tidak cinta sama Tuhan, tidak sayang sama Tuhan. Sekalipun kita ini kita rajin berdoa, rajin semuanya, itu tidak akan menambah kasih sayang Tuhan. Karena dari dulu Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Kemarin saya berkata dalam Kejadian 3 ayat 21, bagaimana Tuhan membuat pakaian binatang dari kulit binatang. Tuhan sendiri yang binatang itu, hewan itu, lalu pakaian itu dipakaikan sama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu bukan arek cilik, mereka sudah dewasa, bisa pakai dewek. Tetapi Tuhan sendiri mengenakan pakaian kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di dalam dosa. 1 Korintus 13 ayat 7. Kasih itu apa? Menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Sabar. Menanggung segala sesuatu. Itulah kasih Tuhan. True love, kasih sejati. Walaupun saya dan saudara sudah jatuh di dalam dosa, dia tetap percaya sama kita. Tahukah saudara bahwa Allah sangat mempercayai kita? Dia lebih sangat mempercayai kita daripada malaikat. Loh iya benar loh saudara. Karena saudara dan saya dicipta dari tangan Allah sendiri. Tidak dicipta, jadilah. Jadi. Enggak, Tuhan tidak menciptakan jadilah tumbuhan, jadilah siang dan malam. Enggak. Tuhan sangat mempercayai saudara dan saya. Karena begitu dia sangat mempercayai saudara dan saya, Tuhan sabar. Bahkan di dalam kita jatuh di dalam dosa pun, dia sabar. Hadapi kita. Saudara masih ingat tentang anak bungsu? Anak sulung dan anak bungsu? Anak bungsu itu pergi keluar dari rumah. Yang bapaknya lakukan apa? Dia tidak cari. Dia tahu itu sudah dewasa, dia bisa pulang. Dia tidak cari, saudara. Ada kalanya dicari sama Tuhan. Kalau anak Tuhan umur 3 tahun pergi, dicarilah sama bapaknya. Dia tidak tahu jalan pulang. Kristen kanak-kanak dia tidak tahu jalan pulang. Tapi orang dewasa, Kristen dewasa seringkali masih jatuh dalam dosa. Tuhan tahu kadar rohaninya dia bisa pulang. Yang dilakukan bapaknya, dia menunggu di pintu gerbang setiap hari. Bukan di pintu rumah loh. Pintu rumah sejauh sana loh rumahnya. Tetapi di pintu gerbang.
Setiap hari dia pulang, dia percaya bahwa anaknya pasti pulang. Kita orang pilihan, makanya firman Tuhan berkata, orang benar jatuh 7 kali, dia akan bangkit 7 kali. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam. Roh Kudus yang membuat dia memampukan dia bisa bangkit. Keadaan saya dan saudara itu sama seperti Bartimeus. Kita dulu sebelum mengenal Tuhan, bahkan firman Tuhan, kita itu dikatakan telanjang. Kita itu busuk, pengemis seperti Bartimeus. Tetapi mari kita mau lihat hari ini kepada Bartimeus. Bagaimana Bartimeus, sekali lagi Tuhan tidak lihat pengemisnya Bartimeus, busuknya Bartimeus. Yang dia lihat adalah hati saudara dan saya hari ini. Saya kembali sedikit kepada anak sulung, anak bungsu. Dia makan makanan babi bukan? Sesudah dia menghabiskan harta dari bapaknya, dia sadar, dia pulang. Bapaknya menolak, enggak. Padahal babi itu makanan haram bagi bangsa Israel. Babi itu enggak boleh, pokoknya enggak boleh bagi bangsa Israel. Babi makanan haram, najis. Tetapi apa yang dilakukan bapaknya? Dia kan mari makan ampasnya babi. Berarti sudah bau babi dia. Ini anak yang bau babi ini loh. Nggak ditolak sama dia. Nggak ditolak sama Tuhan. Dia berlari mendapatkan anak itu. Dia nggak nunggu anak itu sampai di depan pintu rumah. Tetapi di depan pintu gerbang. Dia lari, dia peluk anak itu. Dia nggak tunggu sampai anak itu datang. Padahal anak itu sudah kotor, mungkin sudah tidak mandi, sudah habis uangnya, sudah makan di tempatnya babi. Makanan haram, babi itu haram bagi bangsa Israel. Tapi anak itu bau babi. Tuhan tidak bilang kamu haram, kamu najis. Tidak, dipeluk anak itu. Demikian saudara dan saya. Tuhan tidak lihat siapa saudara dan saya. Yang Tuhan lihat adalah hatimu. Dia tidak lihat betapa busuknya dan jeleknya kita, tetapi yang dia lihat adalah hati kita. Demikian Bartimeus. Ayat 47, ketika didengarnya, ini dia buta, tetapi dia mendengar. Pada zaman itu, saudara, Tuhan itu di mana-mana itu ya fenomenal sekali. Di mana ada Tuhan Yesus, pasti di sana ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Entah dengan motivasi apa mereka mengikuti Tuhan. Ada yang dengan motivasi supaya perut kenyang. Ada yang dengan motivasi masalah kesehatan. Ada yang motivasi dengan masalah jabatan. Pokoknya di mana ada Yesus, di sana ada orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Tetapi entah dengan motivasi apapun. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengajar dengan keras, banyak yang meninggalkan dia. Sampai tersisa tinggal 12 orang dan berkata, apakah kamu sekalian tidak akan juga pergi meninggalkan aku? Mereka tidak tahan dengan pengajaran Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya berkata, banyak orang mengikuti Tuhan dengan motivasi yang berbeda-beda. Asal pokoknya di mana ada Yesus, aku perutku kenyang. Di mana ada Yesus, aku pokoknya sembuh. Kasihan model Kristen seperti ini. Mengikut Yesus karena mujizat. Bagaimana kalau Tuhan tidak buat mujizat? Seringkali Tuhan uji loh kita. Kesetiaan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan saya mau berkata, Bartimeus ini adalah orang pilihan Tuhan yang diselamatkan Tuhan. Tidak mudah loh saudara, tidak mudah, tidak gampang orang menyebut Yesus Tuhan, Yesus juru selamat. Kemarin ya, Ming ya, kita sudah belajar ya ayah di Yohanes 15 ya, yang Ming tanyakan ayat itu ayat 24. Tidak mudah. Kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan dia berkata, Yesus Tuhan, Yesus juru selamat. Saudaraku, kami melayani Tuhan
Karena ini visi kami, visi misi kami, memenangkan jiwa, mencari ikan di lautan luas, lalu dipindahkan di dalam akuarium. Itu dulu Bapak Gembala kami almarhum mengajarkan kami seperti itu. Bukan mencari ikan di dalam kolam, lalu dipindahkan di dalam akuarium. Kalau mau saudara seperti itu, dari kolam ke akuarium dipindahkan, ayah. Gereja kita ini sudah penuh ya, ayah, bisa ratusan. Tetapi kami senantiasa selalu, saya dan Bapak Gembala ini, Pastor Andi, selalu kami ingat apa yang diajarkan oleh almarhum Bapak Gembala kami dulu. Cari ikan di lautan luas, pindahkan di dalam akuarium. Artinya apa? Itu jiwa pergi cari dalam masjid, bawa di dalam gereja. Itu jiwa cari dalam wihara, di dalam pura, bawa di dalam gereja. Itu saudara, dan saudara bisa melihat, saudara jika diperkenankan Tuhan bersama-sama kami beribadah di GPPS Shalom, saudara bisa tanya dulu mereka latar belakang apa. Semua mereka itu dari kelenteng, tidak percaya Tuhan. Kami sudah banyak melayani orang-orang yang di luar Tuhan. Dan puji Tuhan, tidak mudah saudara. Seseorang bisa bilang, Yesus Kristus adalah Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah tahu. Dia belajar, bahkan dia belajar banyak. Mohon maaf saya mau berkata, ustadz-ustadz itu banyak. Mereka tahu, bahkan di Quran mereka ada disebutkan. Bahwa Yesus anak Maryam. Dia adalah nabi yang terakhir yang akan datang menghakimi bumi. Tetapi toh mereka belajar. Mereka tidak bisa mulut mereka berkata, yes, Yesus adalah Tuhan. Karena bukan Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan untuk mengatakan itu. Hanya Roh Kudus memberikan kekuatan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara dan saya orang yang sudah dipilih Tuhan ini, yang dipilih Tuhan ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya saudara ya, mari saudara ya. Saya beberapa kali dulu ya, saya ingat dulu ya, kalau yang kemarin yang meninggal itu ya, yang saya ceritakan mami itu ya, Bu Maria itu. Dulu latar belakang Buddha, bagaimana ditolak, datang menceritakan Yesus ditolak. Bagaimana kisahnya dulu, tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dia setia sampai hari ini. Diberitakan tentang Yesus, dia sendiri yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena dia orang pilihan, itu Roh Kudus yang bekerja di dalam dia. Hari ini saudara, mari kita lihat dengan kisah Bartimeus ini. Bartimeus ini orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Nanti kita lihat akhir hidupnya ya apa. Dikatakan dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. 48 banyak orang menegurnya, dan supaya ia diam, semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Mazmur Daud pernah berkata, aku berseru di dalam kesesakan, dan Tuhan menolong aku. Berseru, kalau orang berseru itu pasti dia berteriak, benar ya? Ya? Berteriak, enggak mungkin orang berseru. Yesus, anak itu, babise itu, bisik-bisik itu, dia berseru. Jangan malu saudara, berseru. Yesus anak Daud, Yesus Tuhan, enggak perlu malu. Saya berkata seperti ini, saya praktek saudara. Saya enggak cuma memberikan teori. Pastor Nonce pernah ada bersama dengan kami. Saya ajak dia ke pasar. Setiap kali saya membeli, saya selalu berkata, saya tidak mau melihat orang itu apa, mau orang Madura, mau orang Jawa. Saya beli tempe, beli tahu, dia kasih, saya bilang, terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Pastor Nonce itu ngomong, gak apa-apa ya Berta, ya itu bukan, gak apa-apa, sudah aku dari dulu seperti itu.
Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Dia ngomong apa? Amin. Amin itu apa? Setuju kan? Berarti yes, dia setuju dengan perkataan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tanpa dia sadar, dia mengakui kalau Yesus adalah Tuhan. Kan dia bilang gitu. Naik beca. Saya naik beca. Pernah ya AI, saya naik beca sama Mercy. Ini kan bingung. Di rumah ini, kok kita ini gimana gitu ya. Bosan deh. Ayo kita naik beca. Jadi naik beca ini nggak ada tujuan. Naik beca muter ke Kapasan, turun bayar. Terima kasih ya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Dia bilang, amin J, amin, 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 sepurane amin. Dia ngomong sampai kayak gitu, tanpa dia sadar. Saya kan bilang, terima kasih ya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Amin itu kan setuju, yes. Pulang lagi naik beca lagi. Jadi cuma 2 kali naik beca lagi di sini. Dapat lagi, bayar lagi. Pak, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Mercy juga bilang, iya Pak, terima kasih, hati-hati Tuhan Yesus memberkati. Dia balas apa? Amin, amin, amin. Di situ saya ajar anak saya, lihat, Mama ajari kamu jalan, tadi tidak ada tujuan. Tetapi ini kamu harus ambil pelajaran. Dengan seperti ini Mercy sudah menginjil, saya bilang. Dengan seperti ini kamu menginjil. Orang tadi itu kamu lihat pakai apa? Kopiah dia naik beca. Tapi waktu Meme bilang, terima kasih ya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Dia bilang apa? Amin Ma. Nah, amin itu apa? Setuju. Ya, berarti tanpa dia sadar, dia menyetujui bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, entah nanti bagaimana jika dia adalah orang pilihan, kita tidak tahu ya, satu saat mungkin Roh Kudus akan menghidupkan itu di dalam dirinya. Kita kan tidak kenal orang itu. Mungkin cuma sekali itu bertemu, tidak tahu. Kalau dia orang pilihan, yang penting dia sudah dengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya ajari Mercy seperti itu. Mario juga dulu sering saya ajari. Tidak ada tujuan kami naik beca. Tidak apa-apa, tidak ada tujuan. Kadang-kadang dulu ya zamannya Rio itu dari Bronggala lain, kami naik beca sampai Indomaret. Ada kendaraan gitu loh, ada kendaraan tapi tidak. Supaya apa? Saya mengajari Mario untuk menginjil. Dengan cara seperti itu dulu. Dari cara yang sederhana. Itu juga di pasar. Makanya sama Pastor Nonce kemarin waktu dia di sini, enggak apa-apa ya Berta yang ngomong, ya enggak apa-apa. Nanti dimarahin, siapa yang mau marah? Saya beli sama dia, saya ucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan orang-orang di pasar itu ada langganan saya, beli tempe, tahu, beli ikan, gurami, sudah sangat kenal. Kadang kalau saya enggak datang, dia bilang, Cik, kok enggak datang? Kangen Cik. Setiap kali beli dia selalu bilang, selalu Taci bilang, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Jadi mereka sudah kenal, itu Taci Tuhan Yesus memberkati. Dia bilang, saya punya nama saya Berta. Jadi mereka kasih nama saya Taci Tuhan Yesus memberkati. Tempat beli tahu itu, Cik, saya belum beli, dia lihat saya. Oh Cik, Tuhan Yesus memberkati. Cik, Tuhan Yesus memberkati, mau beli berapa? Jadi mereka kasih nama saya di pasar, Taci Tuhan Yesus memberkati. Dia bilang, saya punya nama. Dia bilang, ya, tapi mereka tidak hafal-hafal nama saya Berta. Pokoknya mereka melihat itu Taci Tuhan Yesus memberkati. Nah, dengan tidak sadar, mulut mereka loh sendiri yang ngomong Tuhan Yesus. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari saudara dan saya, kita mau jadi berkat dimanapun kita ada ya. Kita jadi berkat bukan harus kita di mimbar. Enggak, saudara, dengan apapun yang kita bisa, apapun yang kita lakukan. Saya ngomong ini, saudara bisa tanya, kenal anak saya itu Mercy, tanyalah sama dia. Dia anak kecil, dia tidak akan pernah ngarang-ngarang kalau cerita. Dia tahu. Dia tahu mamanya, dia tahu papanya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Parkir juga begitu. Kami parkir kami suka ke Gramedia sampai kenal tukang parkirnya. Engkau Tuhan Yesus memberkati. Belum koko ngomong, dia sudah ngomong lebih dulu.
Apa kabar? Kok Tuhan Yesus memberkati? Tuh, tukang parkir loh saudara. Bayangkan, itu tukang parkir. Karena setiap kali, terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak perlu kita takut. Lihat Bartimeus, tidak takut dia. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Kata anak Daud itu di situ nanti aja kapan-kapan saya jelaskan pengertian dalam bahasa aslinya kata anak itu apa. Bukan berarti oh Yesus ini anaknya Daud, bukan. Ada pengertiannya nanti tidak cukup waktunya. Kapan-kapan saya jelaskan dalam menurut dari bahasa aslinya apa artinya. Nah, jadi saudaraku di dalam ayat 30 kok kepindah ini ditiup angin. Iya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah malu menceritakan Yesus. Sekalipun banyak orang nanti akan mencela kita, tidak boleh. Tidak boleh kamu seperti itu, ini tempat umum. Tidak perlu malu saudara, saya percaya Tuhan itu selalu memberikan kita hikmat. Tuhan itu selalu memberikan kita hikmat. Tidak mungkin saudara dia akan memberikan sesuatu yang amburadul. Tidak. Dan dia sangat tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah yang teratur. Allah Roh Kudus itu adalah Allah roh yang teratur. Dia pasti memberikan kita hikmat. Jadi apapun yang saudara alami hari ini. Mungkin itu saudara ditekan oleh masalah persoalan pergumulan. Berserulah kepada Yesus, Juru Selamat kita. Dia sanggup tolong kita dalam kesakitan. Berserulah. Berseru kepada Tuhan. Berseru itu bukan diam, tetapi kalau saya mau berkata berseru itu seperti orang berteriak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu apa dikatakan ayat 49? Tuhan itu gampang ibah loh saudara. Sungguhan Tuhan itu nggak tunggu-tunggu melihat anaknya yang siang malam berseru. 49 dikatakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Hari ini apa yang menjadi persoalan pergumulan kita? Mari kita mau datang berseru kepada Tuhan. Berseru di dalam doa-doa kita. Tadi malam saya bilang juga, yang cinta Tuhan, sayang ngombe Tuhan. Bagaimana sih saya membuktikan? Saya selalu mengajarkan anak-anak saya bahasa yang sangat sederhana. Bagaimana mengasihi dan mencintai Tuhan? Setia ibadah, setia berdoa, setia melayani Tuhan, setia membaca firman, dan setia melakukan firman Tuhan. Itu tandanya meme koko cinta Tuhan. Kalau meme tidak baca firman, berarti meme hari ini tidak cinta Tuhan. Satu hari kamu lewati tanpa doa, satu hari kamu lewati tanpa baca firman, berarti hari ini meme tidak sayang sama Tuhan. Oh gitu ya Ma. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bilang, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Akan ada selalu kekuatan lutut yang lemah, ketika kita senantiasa setia datang berdoa, setia beribadah, setia baca firman, setia melayani, setia melakukan firman Tuhan. Apapun persoalan yang menghimpit kita, kita akan tetap kuat berdiri di hadapan Tuhan. Amen. Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Hari ini saya mau berkata, Tuhan sedang berkata pada saudara, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Dia sedang mengulurkan tangannya untuk menolong engkau dan saya. Ketika saudara dan saya menangis, Tuhan Yesus itu tidak berpangku-pangku kaki di surga. Dia berdiri, dia melihat. Ketika Stefanus di akhir-akhir dia dilempari batu, dia akan meninggal. Langit terbuka. Yang dia lihat apa? Anak Allah itu sedang berdiri. Artinya sedang siap memberikan pertolongan buat saya dan saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus.
Kita sudah dipilih Tuhan karena kasih karunia. Tinggalkan semua hidup kita yang lama. Tinggalkan hidup kita yang lama. Tinggalkan jubah kita yang berbau busuk. Seperti pengemis, bau. Dan kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita ada di hadapan Tuhan. Tinggalkan semua kehidupan lama kita. Mulai kita berkata, Tuhan Roh Kudus tolong saya. Supaya hidup saya bisa memuliakan Tuhan. Saya tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Dalam hidup yang baru. Saudaraku, kata Yesus 51, kata Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku dapat perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Luar biasa, seorang yang lahir baru, dia meninggalkan jubahnya. Yang ditanya sama dia apa? Apa yang kau dapat perbuat? Apa yang aku perbuat bagimu? Bisa dia minta uang. Tuhan, aku minta uang. Kalau di zaman sekarang Bartimeus bisa jadi dia berpikir ada Tuhan Yesus secara fisik. Tuhan Yesus, aku minta uang, aku mau operasi mata. Nggak bisa. Di jam kira-kira di zaman sekarang bisa. Tuhan Yesus, aku minta uang untuk operasi mata. Enggak. Yang dia lihat apa? Yang dia minta Rabuni atau guru supaya aku dapat melihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah lahir baru, saudara dan saya harus lahir baru. Selalu kita ingin hal-hal yang rohani. Orang yang lahir baru itu dia selalu ingin hal-hal yang rohani. Dia berkata supaya aku dapat melihat. Supaya dia dapat melihat. Bisa, dia minta uang bisa. Tapi supaya aku dapat melihat. Mari saudara, setiap hari kita meminta sama Tuhan, Tuhan tolong Allah Roh Kudus, celikan mata hati rohaniku, supaya aku dapat melihat apa semua yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupku, supaya aku hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh dengar-dengaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Tuhan sudah pilih aku, dan aku harus hidup di dalam manusia yang baru. Tidak lagi dalam manusia yang lama. Buat mata hati rohaniku ini dapat melihat hal-hal yang besar dari Tuhan. Ayat 52, lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan. Iman. Saudara dan saya memiliki iman percaya kepada Yesus, bukan? Dasarilah iman kita itu di dalam kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, dan kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Saya tambahkan seperti Tuhan mengasihi kita. Demikian pun kita mengasihi sesama kita. Apa yang dialami oleh Bartimeus? Dia pergi. Padahal Tuhan Yesus bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi. Yang dia lakukan apa? Dia pergi, pulang ke rumahnya? Enggak. Pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu apa? Ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Artinya apa? Ketika saudara dan saya sudah mendapat mukjizat, sudah ditolong Tuhan, jangan lupa bersyukur. Ya, Bartimeus bersyukur. Dengan apa dia bisa berikan? Dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya pekerjaan. Dikatakan dia miskin di situ, dikatakan dia pengemis. Kalau sudah mengemis berarti dia tidak punya pekerjaan, dia hanya hidup dari belas kasihan orang. Dia bersyukur dengan apa? Mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kalau saudara belajar sejarah, Bartimeus adalah termasuk dalam 70 murid yang mengikuti Tuhan Yesus. Disitulah ada Bartimeus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau hidup bersyukur sama Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan sudah menyertai kita, melindungi kita, bahkan tidak hanya kita diberkati dengan berkat-berkat jasmani, tetapi berkat-berkat rohani. Tuhan sudah siapkan buat kita, bahkan keselamatan jiwa kita. Oleh sebab itu tetaplah setia ya, di gereja saudara masing-masing, saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja saudara, melayani dengan setia.
beribadah dengan setia. Saudara, waktu corona 2 tahun kan, ada corona, ada gereja ditutup. Saudara kau dikasih Tuhan, tapi saya melihat kerinduan jemaat Tuhan di gereja kami. Sekalipun ditutup, mereka tetap datang ibadah. Salah satu cara kamu harus tutup, jadi kami berdoa, beribadah, memuji, menyembah Tuhan di ruangan yang tertutup. Orang bilang juga kami, padahal 2 tahun itu kami tidak ada libur, saudara. Tetap kami ada. Tetap berdoa, Pak Yoel dari Sidoarjo. Karena dibatasi offline dan online. Dan puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Berdoa, tadi kita sudah setia berdoa. Tadi kita mendengar lagu tadi. Yesus hanya sejauh doa berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Lihat Bartimeus, setia, berteriak. Demikian juga saudara dan saya berteriak, berdoa. Tuhan itu sangat iba dengan orang yang henti-hentinya berseru, berteriak di dalam doa-doanya. Dia akan segera menolongmu. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Biar firman Tuhan boleh menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat. Dan mungkin ada banyak kekurangan, tidak sempurna, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan menyempurnakan di dalam kehidupan kami, sehingga akan mendapat kekuatan baru hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya minta Opa Joe atau Pak Roger menaikkan satu pujian untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu kita akan menutup di dalam doa. Demikian, salam. Ya, shalom. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kita, buat Bunda Berta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih ya Tuhan, Kau masih menyertai kami semua hingga hari ini. Biarlah sisa hidup kami tetap memuji dan tetap memuliakan nama hingga kita kembali ke rumah Bapa. Amin. Si Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini ibadah kami boleh berjalan lancar dari awal pertengahan. Tuhan sudah pimpin semua karena kasih Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur buat ibadah yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau melihat kesetiaan umat-umat-Mu di rumah kasih maupun di GPPS Shalom Tuhan. Mereka senantiasa setia datang mencari Engkau sebelum mereka memulai aktivitas mereka pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya hari ini kami sudah diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan jasmani, rohani kami, bahkan berkat-berkat yang tidak terduga itu yang kami alami. Bahkan apa yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, keluar masuk kami disertai oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Suami-suami diberkati Tuhan, para istri diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan, orang tua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Kami percaya Mami Ria Aurel sekeluarga sudah diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan pelayanan, diberkati oleh Tuhan, suami anak-anak diberkati oleh Tuhan. Kami hamba-Mu juga di tempat ini diberkati oleh Tuhan, suami istri anak-anak kami, pelayanan kami diberkati Tuhan. Opa Roger diberkati oleh Tuhan, sekeluarga, istri, anak-anak, cucu, menantu semua diberkati Tuhan. Berdoa Tuhan buat tumbuh kembangnya Jonathan. Tuhan menolong Tuhan, anak ini semakin hari semakin tumbuh kuat di dalam Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan Natasha di dalam studinya. Tuhan memberkati senantiasa. Tuhan menolong Tuhan keluarga ini. Bahkan di mana keluarga ini berada, mereka boleh menjadi kesaksian. Di mana mereka keluarga ini berada, ada damai sejahtera dan sukacita di tempat itu Tuhan. Ibu Ludia Dorce sekeluarga juga Tuhan memberkati di dalam pekerjaan, usaha diberkati, keluarga diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong Bunda Ludia Dorce Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bunda Sandra Gebi Toar juga Tuhan memberkati. Tuhan menolong Tuhan ibu ini, kekasih kami ini Tuhan. Berikan kesembuhan, pemulihan yang sempurna Tuhan buat Ibu Sandra Tuhan. Seluruh organ-organ tubuh dari Ibu Sandra berfungsi dengan baik seperti fungsi yang sudah ditetapkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Anak cucu menantu semuanya diberkati oleh Tuhan. Om Samiaji sekeluarga juga Tuhan memberkati pelayanan beliau ini Tuhan. Pekerjaan dari Bunda Esther juga Tuhan memberkati anak-anak. Tuhan memberkati semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah kasih yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Teringat juga Tuhan dengan Bapak PJ
WC kami Tuhan, orang tua papanya Tuhan yang selesai operasi. Tuhan memberikan pemulihan Tuhan. Tuhan kuatkan Om Theo. Tuhan tolong Om Theo sekeluarga Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan, apapun harapan-harapan mereka Tuhan serahkan semua dalam tangan Tuhan. Istri, anak semuanya diberkati Tuhan. Tuhan tolong Tuhan keluarga besar Om Theo ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya itu Tuhan. Kami semua juga jemaat Tuhan yang ada di GPPS Shalom hari ini, Tuhan memberkati Ailichan sekeluarga, diberkati oleh Tuhan. Ming diberkati oleh Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan diberkati. Kohoksan sekeluarga, Ciminwa sekeluarga, Cisansan, Tuhan memberkati Cilian, semuanya diberkati oleh Tuhan. Semua pengurus di tempat ini, penatua Tuhan, Tuhan memberkati semua sidang jemaat Tuhan di GPP Shalom, diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan di rumah kasih diberkati Tuhan. Hari ini kami akan melangkah pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Kami akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan pandanganmu ke surga. Kita akan menerima berkat-berkat dari surga. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menerima dengan hati yang bersyukur. Amen. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat-berkat Tuhan dan bawa pulanglah dengan hati yang bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa di surga menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, dan cinta kasih dari putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita dan bawa pulang hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan tutup doa pagi kita hari ini bersama-sama. Kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai kita bertemu lagi nanti di ibadah jam 12 waktu Indonesia Barat. Kita hari ini akan dilayani oleh Pastor Sofyan, kalau tidak salah jadwalnya ya, akan dilayani oleh Pastor Sofyan Aritonang pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan di rumah kasih dan di GPPS Shalom. Shalom semuanya. Selamat beraktivitas. Jaga kesehatan. Mami Ria, Opa Roger, Bunda Sandra. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom, ya terima kasih Bunda Berta atas pelayanannya, juga buat Pastor Andi juga di sana beserta sekeluarga, beserta jemaat yang ada di GPPS Surabaya sana. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Amin. Iya, hati-hati, Tuhan berkati di jalan. Iya, puji Tuhan. Iya. Salam, ya puji Tuhan, Tuhan memberkati Opa. Saya izin turun ya Opa.
Pastor Andi lagi doa keliling pagi-pagi tadi sudah doa keliling ya. Mereka doa keliling bersama dengan tim ya di kampung Arab sana ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Opa. Shalom.